teman-teman semua, Sobat Baron dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya UNN Baron di channel Merpati Baron Laka-Laka. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang jodohnya si rampok atau calon istrinya si rampok ya. Teman-teman banyak yang bertanya ya kemarin-kemarin di Facebook saya ataupun di WA saya langsung, kok rampok akan diganti dengan betina atau enggak. Yang jelas rampok ini sedang istirahat sekarang karena bulunya pada mabung ya. Memang harus istirahat, kemungkinan bisa tampil lagi baru keluar latihan itu sekitar Desember akhir atau Januari awal, menunggu bulunya biar tumbuh dulu agar proses mabungnya atau moltingnya ini sempurna. Jadi untuk di kemudian hari itu penampilannya, performnya dia bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, kira-kira saya akan menemukan dengan apa. Yang jelas di farm saya, di Baron Farm itu saya memang menemukan burung-burung dari luar, tentu saja dengan burung yang masih berbasic sapu angin atau masih bloodline sapu angin, karena memang tanpa bloodline tersebut saya memang masih kurang yakin ya, karena dengan adanya bloodline sapu angin ini memang terbukti banyak melahirkan burung-burung juara. Bahkan rampok sendiri pun itu masih adalah keturunannya sapu angin dengan darah bekel ya. Kebetulan saya sendiri selama beternak ini memang sering mengotak-atik darah bekel dan sapu angin, sehingga memang jadi nggak terlalu mumet ya. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat calon mempelainya si rampok ini. Coba Mas Dani. Ya, ini calon istrinya si rampok. Matanya mata putih. Kalian bisa tebak sesaat coba ya. Kira-kira mengandung darah apa? Ya. Megan mata putih. Ini adalah cucu dari jenderal. Sang jenderal ya, yang banyak berprestasi, yang sudah terkenal, yang sekarang memang jenderal sudah tiada, sudah naik ke surga. Burung ini mempunyai perawakan yang cukup ya, medium ya kalau saya bilang ya, tapi dia tulangannya keras, kasar, dengan capit udang yang runcing paku keras. Memang kalau dalam patokan capit udang ya, itu saya memang lebih suka menggunakan yang runcing. Kalau kekerasannya saya nggak begitu mempermasalahkan. Burungnya udah bukan piyik ya, dia udah masuk hampir 2 rampasan. Seperti ini, nanti kalian saksikan video si cewek ini nih ya, sama fotonya, jadi untuk gambaran kalian. Satu lagi calon mempelainya ya, coba. Ini mata putih lagi nih ya, mata putih lagi. Tahu nggak kira-kira apa? Yang jelas masih bloodline-nya sapu angin, masih keturunan sapu angin.
Ini adalah anaknya Jatayu. Memang untuk Jatayu ini saya limitedkan ya. Belum ada satupun anak Jatayu yang saya jual ya. Karena memang saya memerlukan untuk proses-proses selanjutnya. Karena Jatayu pun adalah masih keturunan sapu angin, tapi yang sudah dikombinasi dengan Hannibal. Perlu kalian ketahui bahwa Hannibal ini adalah masih darah Bekel, bloodline-nya Bekel. Ada darah waletnya juga. Saya memang untuk basic blood saya memang yang sekarang adalah sapu angin. Dari sebelumnya basic blood saya adalah mawar. Sapu angin adalah anak mawar. Untuk sekunder bloodnya saya memilih walet. Dan untuk tambah-tambahan dan untuk variasi ya, di sini memang saya menggunakan darah-darah Bekel dan darah-darah lainnya. Yang ini badannya agak berbeda dari yang tadi ya, susu jenderal ya. Ini dia bulunya memang lebih sutra ya, dan lebih lentur. Tulangannya tetap kasar ya, tapi dia memang lebih lentur, kurang lebih kelenturannya kalau dibanding yang susu jenderal itu. Yang ini kelenturannya nilainya 9, yang itu kelenturannya nilainya 7. Dalam menemukan suatu burung ya, memberikan atau memilih pasangan yang tepat ini, kalau yang saya biasa lakukan itu burung-burung yang ada di ternakan saya sendiri. Jadi saya bisa cukup cepat untuk berpikir ya, untuk menemukan mana yang cocok. Tapi kebetulan untuk rampok ini dia, walaupun saya terbiasa dengan keturunan Bekel dan sapu angin, cuma yang membuat beda adalah ada di rampok ini mengalir darah mayoretnya. Kebetulan memang saya belum pernah mencoba sama sekali dari darah mayoret. Persilangan ini memang bisa dikatakan crossbreed, bisa juga dikatakan line breed, tapi jarak jauh ya. Ada Bekel, ada sapu anginnya. Cuma memang saya anggap crossbreed aja. Memang dalam menentukan pasangan yang tepat itu memang dibutuhkan intuisi dari seorang breeder, di mana intuisi itu lahir ada karena kebiasaan. Jadi saya di sini menemukan si rampok dengan para ratunya itu, yaitu pertimbangan saya berdasarkan pegangan atau fenotipnya atau rabaannya, dan perpaduan antara karakter si rampok dengan karakter dari saudara-saudara jantan yang dari si ratu tadi ya. Jadi cucunya jenderal itu seperti apa, jenderalnya ketemunya memang anak jenderal ketemu dengan super breed mawar, Jatayunya ketemu dengan darahan angin hitam dan sapu angin lagi. Jadi saya udah tahu tentang data kedua burung cewek tersebut, tinggal nanti hasilnya dipraktekkan. Memang dalam breeding ya, secara crossbreed memang sebaiknya jangan terlalu banyak berharap ya, walaupun menggunakan keturunan-keturunan yang terkenal seperti jenderal ya. Itu yang pertama, kita jangan banyak berharap dulu, apalagi tentang perkawinan merek ya, karena segala sesuatu itu memang harus diolah dulu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti yang sering saya bahas perumpamaan orang ternak itu tentang mendulang emas. Jadi di antara crossbreed ini itu terjadi pencampuran antara gen-gen baik dan gen-gen jelek. Kita tidak bisa menebak mana yang akan di anaknya, di keturunannya, mana yang akan diturunkan dari induknya ini. Bisa saja gen jelek, bisa saja gen baik. Makanya untuk beternak saya sarankan harus mencoba terlebih dahulu. Teman-teman,
pasti ada pertanyaan, kenapa sih Koyun kok nggak langsung menemukan dengan anak jenderal tapi justru cucunya ya. Begini ya alasannya ya, memang kalau secara pandangan awam ya itu akan lebih keren, wow banget, rampok ketemu dengan anak jenderal. Sepertinya yang pasti nilai jualnya secara merek itu akan lebih tinggi, tapi di sini saya harus meredam ya, harus meredam. Jadi untuk penjualan itu kita kesampingan dulu ya. Yang penting kita tujuannya adalah menghasilkan burung dari hasil ternak kita sesuai dengan angan-angan dan impian kita ya, dan hayalan kita yang terbentuk di sini. Akan terbentuk burung seperti apa dengan pasangan burung tersebut. Jadi yang saya bayangkan, jika rampok ini langsung ketemu dengan anak jenderal ya, itu saya rasa ujung-ujungnya akan agak berantakan dan lebih susah, karena mengingat jenderal ini mempunyai karakter yang sangat kuat, dan dia terbentuk karakter sempurnanya dia itu di usia tua, di 4 sampai dengan 5 rampasan. Memang untuk anak jenderal ini ya, di saya yang saya jalani ya, itu memang karakternya agak susah ya, walaupun cc-nya memang amat sangat kencang sekali, bahkan ada yang patah tulang kaki atau patah sayapnya ya, memang seperti itu ya. Tapi kemudian saya proses lagi anak jenderal dengan darah-darah sapu angin atau dengan darah super breed mawar, ini menghasilkan burung yang bisa juara berkali-kali. Salah satunya ada di Mas Danang di Bekasi ya, juaranya 8 kali cucu jenderal, itu juara satunya 6 kali, selebihnya kurang lebih kayaknya juara 2 atau juara 3 ya, seperti itu. Nah di sini saya membuktikan bahwa darah super breed mawar itu bisa sedikit menetralisir dari kesulitan si anak jenderal tersebut. Makanya saya nggak langsung memilih anak jenderal dipasangkan dengan rampok. Jadi anak jenderalnya itu saya olah lagi, mengentalkan lagi dengan darah-darah sapu angin yang ada di kandang saya. Seperti itu teman-teman alasannya ya. Semoga kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Teman-teman pasti ada pertanyaan, kenapa sih Koyun kok nggak langsung menemukan dengan anak jenderal tapi justru cucunya ya. Begini ya alasannya ya, memang kalau secara pandangan awam ya itu akan lebih keren, wow banget, rampok ketemu dengan anak jenderal. Sepertinya yang pasti nilai jualnya secara merek itu akan lebih tinggi, tapi di sini saya harus meredam ya, harus meredam. Jadi untuk penjualan itu kita kesampingan dulu ya. Yang penting kita tujuannya adalah menghasilkan burung dari hasil ternak kita sesuai dengan angan-angan dan impian kita ya, dan hayalan kita yang terbentuk di sini. Akan terbentuk burung seperti apa dengan pasangan burung tersebut. Jadi yang saya bayangkan, jika rampok ini langsung ketemu dengan anak jenderal ya, itu saya rasa ujung-ujungnya akan agak berantakan dan lebih susah, karena mengingat jenderal ini mempunyai karakter yang sangat kuat, dan dia terbentuk karakter sempurnanya dia itu di usia tua, di 4 sampai dengan 5 rampasan. Memang untuk anak jenderal ini ya, di saya yang saya jalani ya, itu memang karakternya agak susah ya, walaupun cc-nya memang amat sangat kencang sekali, bahkan ada yang patah tulang kaki atau patah sayapnya ya,
memang seperti itu ya. Tapi kemudian saya proses lagi anak jenderal dengan darah-darah sapu angin atau dengan darah super breed mawar, ini menghasilkan burung yang bisa juara berkali-kali. Salah satunya ada di Mas Danang di Bekasi ya, juaranya 8 kali cucu jenderal, itu juara satunya 6 kali, selebihnya kurang lebih kayaknya juara 2 atau juara 3 ya, seperti itu. Nah di sini saya membuktikan bahwa darah super breed mawar itu bisa sedikit menetralisir dari kesulitan si anak jenderal tersebut. Makanya saya nggak langsung memilih anak jenderal dipasangkan dengan rampok. Jadi anak jenderalnya itu saya olah lagi, mengentalkan lagi dengan darah-darah sapu angin yang ada di kandang saya. Seperti itu teman-teman alasannya ya. Semoga kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Jadi nggak gampang, ternak itu bukan asal sekedar merek, anak si A ketemu anak si B. Bahkan untuk cucu jenderal pun, yang jenderal sudah tidak asing lagi ya kehebatannya ya, apalagi dengan disilangkan dengan rampok, itu saya sendiri tidak banyak berharap. Hasil ini memang saya akan pakai sendiri ya kalau jumlahnya sedikit. Mungkin kalau jumlahnya bisa banyak, bisa nyetak banyak saya ya, mungkin ada beberapa yang saya bagikan kepada kalian ya. Nantilah itu berikutnya ya. Saya lihat dulu hasil yang tercipta itu seperti apa. Kira-kira teman-teman sendiri bisa membayangkan, tapi mungkin bagi yang awam ini mungkin membayangkannya terlalu berlebih ya, karena wah rampok dengan cucu jenderal. Tapi saya sendiri yang sudah mengalami berulang kali ya ternak dengan percobaan dan percobaan terus, saya rasa saya jangan terlalu banyak berharap. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nanti hasilnya bisa diraba, bisa diprediksi ke depannya seperti apa dan bagaimana variasinya yang timbul terhadap dua pasangan tadi ya. Variasinya terlalu melebar ataukah variasinya bagus, nanti kita akan buktikan. Update-update tetap di channel saya ya. Makanya kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru, perkembangan-perkembangan yang ada di tim kami, tim Baron. Terima kasih teman-teman. Tetap bersama saya Yoen El Baron di channel Merpati Baron Laka-Laka. Pok 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 pok. Pok 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 pok.